Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kali ini kami akan menjelaskan 6 teori terbentuknya tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Teori yang pertama adalah teori keadaan tetap atau steady state. Teori ini dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gould, dan Sir Herman Van Diem. Menurut mereka, jagat raya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Katanya, alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Namun, teori ini memiliki banyak celah kekurangan. Contohnya ketika teori ini bilang bahwa alam semesta tidak berubah, tapi ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan berbagai bintang baru terus bermunculan. Nah, yang kedua adalah teori bintang kembar. Teori yang dibawa oleh R.A. Littleton ini mengatakan bahwa sebelum galaksi terbentuk, terdapat 2 bintang raksasa di luar angkasa, sehingga bisa disebut bintang kembar. Sewaktu lagi tenang-tenangnya di angkasa, datanglah bintang ketiga. Bintang ketiga ini menabrak salah satu bintang, sehingga membuat keduanya hancur. Pecahannya mengambang-ambang di angkasa dan perlahan-lahan mengorbit ke bintang yang masih utuh. Pecahannya ini lama-kelamaan menjadi planet yang kita kenal, dan bintang yang masih utuh menjadi matahari. Yang ketiga, teori nebula. Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre-Marquis de Laplace ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang sangat tinggi di dalamnya. Nah, katanya kabut tersebut berputar sampai membentuk bola. Ada sebagian massa kabut tersebut yang menjauh dari pusat dan membentuk cincin di sekeliling kabut. Nah, kabut yang menjauh dari pusat inilah kemudian membeku dan menjadi planet dan satelit. Lalu, bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan matahari. Yang keempat, teori planetesimal. Pada teori ini, Moulton dan Chamberlain beranggapan kalau matahari udah ada aja gitu di angkasa. Lalu pada suatu waktu, ada sebuah bintang yang ukurannya sebesar matahari mengorbit dekat dengan matahari. Berhubung si bintang besar ini mempunyai gravitasi, akibatnya ada partikel-partikel dari matahari yang terseret keluar. Partikel yang terseret keluar ini mengambang dan lama-kelamaan mengumpul, menyatu, dan mengeras sehingga menjadi berbagai planet. Yang kelima, teori pasang surut yang dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya, terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Gunung-gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dengan merentang panjang sehingga membentuk perapatan gas-gas yang kemudian terpecah belah. Akhirnya terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet. Salah satunya yaitu bumi. Yang terakhir, teori Big Bang. Teori Big Bang dicetus oleh Georges Lemaitre pada tahun 1927. Ia mengemukakan bahwa jagat raya pada awalnya berbentuk massa yang tunggal dengan bentuk yang padat. Massa tunggal itu bersuhu tinggi dan berenergi sangat besar. Akibatnya, massa tersebut meledak dan membuat serpihan-serpihan yang menjadi galaksi-galaksi, bintang-bintang, dan benda angkasa lainnya. Tahukah kamu, menurut teori Big Bang, ledakan yang menjadi awal terbentuknya alam semesta setara dengan 5 kali 10 pangkat 25 kali ledakan senjata nuklir. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.